Anu ayo, terus, aduh gimana? Apa? Biasa penonton bayaran. Lupa. Jatuh, Cok. Jatuh. Di bawah aja, di bawah. Terus apanya nih? Gua lupa nih. Gara-gara itu anak setan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelku, channel cerita kita. Sekarang kita mau edisi bincang-bincang karyawan F&B atau staff F&B. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin teman saya. Bisa dikenalin? Halo guys, nama saya asli lengkap Nur Cahya Amrullah, biasa dipanggil Cahya. Oke, kita ditemenin sama Cahya ya. Dia staff F&B bagian hall. Oke, Ceh. Kali ini kan kita bincang-bincang santai aja, sambil makan, sambil minum. Oke. Tentang F&B. Ya. Lu terjun di F&B karena apa? Kebutuhan. Karena kebutuhan, guys. Biasanya kan orang karena mungkin di tempat lain nggak diterima, di bidang lain nggak diterima. Ini di F&B karena kebutuhan. Oh, berarti enggak. Ini apa? Sebenarnya sebelum di F&B, Bang, gua pernah di minimarket, Indomaret. Oh, Indomaret retail. Pernah di Indomaret selama kurang lebih 2,5 tahun. Itu gua bekerja sebagai pramuniaga. Minus terus? Jelas, tiap bulan. Tiap bulan. Kenapa itu minus? Waduh. Itu yang harus ditanyain. Kayak sering ketemu teman minus. Bang, kalau ditanyain, siapa bang? Sekarang ada mantan nih. Kenapa? Tahu nggak? Apa emang benar-benar semuanya itu nggak tahu? Atau salah masukin data? Expired aturan udah dibuang, belum dibuang? Minus kan tiap bulan benar-benar selalu minus ya. Itu tuh faktornya kan kalau biasalah ya, kalau orang toko tuh nyebutnya ya paling dicuri orang, ya kan, yang pembeli kayak gitu. Jadi kayak Dicuri orang? Iya, maksudnya Kan ada CCTV. Iya kan, CCTV gak bisa ngomong, cuman ngeliat ya kayak mantau doang gitu kan. Berarti layar udah lost gitu. Tapi sebenarnya menurut gua itu mungkin memang ada beberapanya sama mungkin di bawah customer ya kan, mereka ngambil dua bayar satu kayak gitu. Ngambil dua bayar satu. Iya, mungkin ya dikantongin atau gimana gitu. Cuman di sini yang gua alamin di toko ada kayak apa ya disebutnya, main dari karyawan itu sendiri gitu kan. Contohnya kayak minum nih ngambil aja ya kan, ke gudang minum biasa nggak dibayar ya, mungkin ada yang lupa, ada yang emang bisa aja gitu. Itu benar-benar ya gua ngomong real gitu ya, yang itu pun pernah gua alamin sendiri gitu kan. Jadi ya maksudnya jangan diikutin ya. Itu benar-benar pengalaman gua yang menurut gua emang nggak patut buat ditiru gitu ya. Kayak gua pernah ngalaminnya ya benar kayak gitu, minum ngambil kan, haus nih ambil, bilang ke kasirnya ya ini struknya nanti gitu. Alibinya tuh kayak gitu, ini struknya nanti belakang, atau kalau enggak ada struk yang lain nih bekas itu tempel di minumannya, taruh aja, jadi kan kesannya kayak udah dibayar gitu kan, padahal belum kayak gitu. Kalau di F&B cheating. Oke lah, itu berarti teman-teman yang udah dikejawab ya, antara itu ya udah
gua mau makan langsung di gudang, terus gua mau ngambil itu ntar ya, tapi itu balik lagi itu pasti ya, sampai sekarang mungkin pasti ada. Pasti ada, Nggak mungkin nggak ada. Terus kenapa dari retail masuk ke F&B? Kenapa nggak ke retail lagi, atau kenapa nggak di pabrik? Kenapa tertarik sama F&B? Sebenarnya dibilang tertarik ke F&B, gua nggak begitu tertarik ya, Pak. Karena gua tadinya di retail itu, habis dari Indomaret, habis kontrak nih, gua nyoba ngelamar ke Alfa. Itu gak masuk. Nggak masuk, padahal udah Karena- dari retail. Karena Alfa sama Indomaret tuh tesnya beda. Beda. Menurut gua lebih ribet kayak Alfa. Aturannya benar-benar Alfa tuh entah gua maksudnya Emang nggak bisa apa emang susah? Itu. iya, maksudnya entah penilainya tuh dari mana. Iya. Gua nggak tahu. Sedangkan kan kalau di Indomaret ya kayak biasa lu interview, tanya pernah kerja di mana, gimana gitu. Udah, Atau emang nggak ada tes sama sekali. yo Alfamart mantan Indomaret, gua nggak mau terima. Gitu. Apa? Mau Wah, lagu. mau ngambil apa? Oke guys, gangguan. Terus lanjut Pak. Yang mana ya tadi gua lupa. Lupa kan? Sama gua juga lupa. Nggak tertarik Oh. di F&B. Enggak. Oh, Gini, yang kata lo, apakah ngelamar ke Indomaret itu gak boleh di Indomaret kira-kira? Iya. Itu sebenarnya enggak, bukan, malah kayak jebolan Indomaret tuh kebanyakan keterima Tapi di Alfa. Cuman mungkin nggak tahu gue ya, kalau emang dia emang bukan ininya kali ya. belum rezeki. Iya, bukan rezeki gua di situ mungkin ya. Walaupun ini ya teman-teman, walaupun kita merasa kita punya skill, punya pengalaman, terus gua bisa nih, belum tentu. Iya, benar. Karena perusahaan itu punya kriteria masing-masing, gitu. Jadi itu teman-teman, bukan berarti jangan pernah menyombongkan gue udah punya skill, gue udah punya jabatan itu sangat bahaya kalau misalkan masih pola pikirnya seperti itu dan diterapkan di tempat lain atau mau ngelamar perusahaan. Nah, kenapa terjun di F&B, tertarik sama F&B itu belum dijawab tuh. Kenapa terjun di F&B? Tadi bilangnya sebenarnya nggak tertarik. Iya, sebenarnya emang nggak tertarik. Tapi dia masuk di F&B. Apakah karena banyak ada temennya di F&B ikut masuk, terus dia ikut-ikutan dan keterusan. Ya mungkin lo ceritanya dari awal aja kali ya. Kayak sebelum, Singkat aja, panjang nggak? Kalau panjang nanti ini bisa 1 jam, yang nonton juga bosen. Gitu. Ya udah deh, singkat aja nih. Nanti kan Kenapa? bisa ke part-part berikutnya. Iya. Singkat aja kenapa gua ke F&B, karena di F&B yang sekarang lagi gua jalanin itu ada teman gua. Teman gua yang pertama dia masuk di F&B. Pertama nih, berarti ada temennya. Ya. Dia punya saudara. Nah, si saudaranya ini ikut ngelamar. Saudara teman gue ini. Buat merek kan nih? Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, bebas di sini. Jadi biar teman-teman tuh tahu. Jadi kalau misalkan di tempat ini misalkan membutuhkan lowongan dan lain-lain, saya juga bisa share, misalkan next kita ketemu lagi, atau sebenarnya sih kerjanya bareng sih. Cuman memang biar ada aktivitas aja. Kalau nanti bisa ada lowongan, bisa di-share di sini. Biar teman-teman tuh bisa yang nyari kerjaan biar tahu. Sebut aja. Teman gua ini namanya Ibda. Dia punya saudara namanya Wildan. Nah, si Wildan ini diajakin sama si Ibda nih ngelamar, masuk. Kedua, dia ngajak saudaranya lagi yang gua kenal, yang sekarang satu kerjaan sama gua, dia Ilyas. Tapi itu udah nggak ada semua nih. Sisa 1. Semuanya masih ada. Oke. Tadi mau cerita, jangan panjang-panjang. Nanti panjang orang juga Bosen ya? bosan. Singkat, padat, bebet, bobot, lemak semua.
Gimana? Jadi yang pertama kenapa gua masuk ke F&B di sini pertama-tama ya karena ada teman gua ya. Teman gua nih. Jadi gua berpikirnya nih teman gua masuk nih. Masa gua nggak bisa gitu kan? Masa gua gak masuk? Akhirnya gua nyoba. Begitu dia nge-share locker ini nih, gua nyoba masuk. Ya kayak biasa interview gitu, tes. Menunggu 3 hari akhirnya ada panggilan. Ya kan? Gua tadinya jujur berharap gak mau keterima nih. Berarti intinya iseng-iseng itu. Iseng-iseng, Karena nggak berpacu, teman gua aja masuk. Heeh. Gue iseng ah. Sama Pasti. karena sebenarnya kayak gua tuh belum bisa jauh dari kampung gitu Pak, ngerti nggak? Jiwa gua tuh Masih belum di bisa, kampung lah, gitu. belum bisa merantau. Kalau gitu. merantau nangis gitu. Wah, aku pengen balik. Iya, gak bertahan kayak gitu. Kan. Tapi akhirnya gua coba jalanin aja nih, gua hilangin rasa malas ini nih. Stop dulu. Merantau. Dari mana ke mana? Dari Sukabumi ke Jakarta. Anjing. Sukabumi ke Jakarta itu kalau misalkan naik motor sejam 2 jam ya teman-teman. Itu ya kan tadinya kan karena saya itu berpikir ya, misalkan dari Jawa, Surabaya, Jakarta, Sukabumi, Makassar, oke lah. Ini kayak main gitu. Ya mungkin mungkin mental ya, dulu itu masih mental itu ya benar baru lulus masih pingin masih pengen di rumah lah istilahnya, nggak bisa jauh anak emak lah nggak bisa jauh dari rumah lah itu. Oke, lah lanjut gua mah oke tadi gimana ya? jadi tadi rantau cemen banget Sukabumi Jakarta katanya ya nggak berani kan. Iya, baru pertama kali juga kan gua maksudnya. Terus masuk. Akhirnya iya keterima nih, ada panggilan lewat SMS. Lewat SMS ada panggilan. Aduh, gua tadinya kan gua berharapnya gak keterima, keterima ya kan. Gimana nih? Akhirnya keterima. Gua bela ini. Gua berangkat. Nyampe sana biasa tes dulu, sesi wawancara, keterima buat penempatan di TSM Cibubur. Tuh outlet pertama gua tuh di Cibubur tuh, barengan area Butari. Waktu itu di TSM staffnya 30 lebih. Depan doang dong. Nggak mungkin sama belakang. 30 lebih sama belakang. Karena mungkin Butari tadi anggapannya ini pasti rame. Ternyata sepi, salesnya nggak ada. Kesini banyak karyawan yang di-cut. Dirumahin. Bukan dirumahin, nanti jatuhnya di-cut. Ya selesai, dirumahin. Selesai gitu, maksudnya dipilihin nih. Gimana kriteria yang masih boleh bertahan, mana yang harus dilihat ditilai. Akhirnya sampai dari tadinya banyak ya sekitar 30-an, ya mungkin sekarang dikit ya, di bawah 20 mungkin ada yang 20-an. Di situ apalagi pas waktu itu kecampur COVID kan. COVID ya. COVID si baru-baru kemarin. Gua ngalamin tuh di rumahin tuh. Sampai berapa ya? Enak bulan dong di rumah. Iya, emang enak di rumah. Enak di rumah, cuman kan pendapatannya kurang. Terus suka dukanya di F&B apa? Suka dukanya ya sukanya gua dapat teman baru, dapat pengalaman baru, sampai mungkin yang sekarang gua capai nih anak-anak baru gitu ya. Kalau untuk dukanya, duka F&B mungkin kayak dari kerja ya tekanan sih. Tekanan dari atasan. Ya mungkin mereka neken karena
Punya tekanan juga. Karena kita emang bikin salah sama biar kita kerja lebih baik juga gitu sih. Tekanannya. Oke. Terus Apa lagi? pencapaian Untuk pencapaian Depannya. FNB ke apa depannya udah puas sampai titik ini? dibilang puas sih belum. Tapi Cuman ya sekarang tuh gua kan lagi di fase kayak lagi malas kerja gitu kan. Tapi kalau untuk pencapaian gua satu pengen apa ya, punya target. target udah jelas pasti ada, pengen ngalahin rasa malas gua di dalam kerjaan, pengen ngerubah yang kerjaan gua dipandang sama atasan tuh jelek, pengen coba ngilangin gitu. Sebenarnya enggak ini. Sebenarnya gua tuh enggak jelek gitu. Gitu. Kaget gua lagi bercerita ini apa cerita? Ayo tutup. Terus Aduh gimana? apa? Satu ya solokannya ya? Penonton biasa penonton bayaran. Wow. Lupa, Jatuh, Cok. jatuh. Di bawah aja, di bawah. Saya mau ini ada ini. Nih. Ada solokan lagi. Terus Apanya nih? Gua lupa nih. gara-gara itu anak setan. Padahal itu sebenarnya ya apa yang dipikirkan ke kalian jelek itu ya sebenarnya enggak gitu, mau nunjukin itu. Pengen nunjukin ya kalau gua tuh nggak seperti yang lu pikirin. Iya. Betul. Gua tuh pengen juga kayak gua dipandangnya kan mungkin kerja kurang. Ya gua pun kadang ada menyadari itu loh. Kinerja gua emang lagi kurang nih, ya kan. Cuman gua juga pengen ngasih bukti nih ke mereka bahwa gua bisa gitu. Ya berarti sama halnya kayak toksik gitu loh. Toksiknya dalam arti ya kenapa sih gue males? Mungkin ada beberapa kemungkinan ya kerja itu, entah itu dari lingkungan, dari temen, rekan kerja, Betul. atau dari atasan, Iya. atau dari aturan-aturan yang nggak sesuai. Iya. Itu yang bikin kita down gitu loh. Loh, kok nggak sesuai sih? Kenapa sih? Percuma dong gue ngelakuin ini, percuma dong. Seperti itu akhirnya ganggunya ke kita nih. Iya. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan seperti itu karena tetap aja kita akan ngejalanin itu terus. Kalau kita berpikir gue malas atau apa, impactnya buruknya ke kita, benar nggak? Makanya Pak Cahaya itu mau nunjukin nih, nggak sesuai. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya, di FNB itu penuh dengan cerita karena kita langsung terjun kita di bidang sumber daya manusia, bukan pabrik. Kalau pabrik mungkin kan ya udah lo pasti ketemunya besi Iya. gitu loh, nggak bisa lo ajak ngobrol. Tapi kalau di FNB itu kita tuh langsung interaksi sama customer nih, sumber daya manusia, customer, ngelayanin, servis, memberikan pelayanan yang bagus, tamu datang dengan harapan lebih, pulang pun dengan rasa senang, senyum dan lain-lain. Pasti itu akan dikenang. Ya nggak cuma di F&B ya. Kalau kita aja nih bayangin, terkadang benar nggak, beli makanan murah, udah murah nggak enak, pasti komplain. Itu gimana kita yang udah masuk ranah tuh ya F&B, restoran gitu ya. Tapi balik lagi sih di dalam itu kan customer itu yang nggak mau tahu gitu. Mereka datang buat makan, Mereka datang buat makan dengan pingin merasakan atmosfer di restoran itu, makanan itu, pelayannya itu semua itu. Nggak sekedar cuman ya gue makan enak, ya kan? Ya tapi kan
tamu nggak mau tahu apapun masalahnya di dalam sebuah restoran Iya. itu, mereka nggak tahu mau Iya, tahu. nggak mau tahu. Ya balik lagi sih, kita kalau di posisi punya atasan, kita juga harus memikirkan rekan-rekannya nih, timnya bagaimana supaya kerja tuh enjoy. Nah itu mungkin yang dirasakan Pak saya itu seperti itu, tapi ya itu hanya mungkin rutinitas yang halnya saya hari ini lagi nggak mood nih. Iya Besok benar. gitu. Tapi itu bukan hal yang buruk sih, Bukan. saya rasa bukan. Kalau misalkan itu hal yang buruk, udah pasti dia udah nggak ada di sini. Iya, udah resign dari lama-lama. Sebenarnya yang bikin nyaman tuh ya benar lingkungan kerja sama support. kerja. Jadi itu teman-teman ya, alasan kenapa si Pak Cahaya masuk atau di F&B, karena ya sebenarnya itu karena dia ingin mengadrenalin diri sendiri gitu. Karena temennya masuk, Iya. masa sih gua nggak bisa. Iya. Dan akhirnya apa, terjun. Nah buat teman-teman yang terjun di dunia F&B, kenapa kalian milih dunia F&B kuliner sebagai pekerjaan kalian? Kalau teman-teman lihat cerita hari ini, tanya-tanya tentang F&B, komen ya teman-teman, kenapa kalian bekerja dan memilih dunia kuliner untuk pekerjaan kalian, karir kalian, bahkan bisa mencukupin kebutuhan keluarga kita di rumah gitu. Kayak mungkin sekian aja, terima kasih Pak Cahaya untuk waktunya. Next kita akan tanya-tanya lagi sama aktivitas apa saja yang dilakukan Pak Cahaya, entah itu dia lagi break, hari itu dia makan apa, atau bahkan dia nggak makan, ya kita nggak tahu ya apakah cukup gajinya, atau kita bakal tanya spill gajinya gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang kerja di luar sana tetap semangat. Pokoknya kalau kita merasa bosen, ya kita pacu, kita bekerja itu untuk apa, bukan untuk siapa. Kalau kita udah punya tujuan, pasti otomatis untuk siapanya itu udah tercapai. Kalau teman-teman udah nggak merasa betah di lingkungan tersebut, lebih baik cari tempat yang baru, karena bahaya, seperti halnya apel busuk. Satu peti apel busuk satu, semuanya pasti Merembet. kemana-mana. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,